Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang di Taiwan menunjukkan jam 11.12 PM ya. Yang mana di daerah Changhua, daerah bawah, suhunya lumayan ya, nggak terlalu dingin. Jadi kita bisa rileks dan tidak terlalu selalu menggunakan baju yang tebal. Oke, kali ini suara TKI akan menghidangkan suatu kejadian yang sedang viral guys ya, yaitu seorang Mbak TKW ya, sektor informal, sedang berhadapan dengan kasus yaitu diduga karena membunuh neneknya ya, istilahnya membunuhnya itu bukan berarti dibunuh ya, tapi istilahnya keteledoran karena menjaga ama dan amanya tiba-tiba bangun jalan terus mungkin terpeleset akhirnya jatuh dan setelah paginya diketahui sudah meninggal ya. Dan ini kronologinya guys. Oke, seperti biasa pada teman-teman yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan dulu tombol merahnya ya, agar selalu mendapatkan berita-berita terbaru dari Suara TKI. Oke, sudah, kita lanjut. Seorang pasien berusia 74 tahun yang tinggal di daerah Mioli dikabarkan meninggal dunia karena pendarahan otak akibat terbentur bagian pojok tempat tidur. Kejadiannya beberapa waktu lalu, pasien seorang ama itu terpleset saat hendak ke kamar mandi. TKW asal Indonesia yang kebetulan menjadi penjaganya terlihat membantunya berdiri sambil berkata, "Ayo bangun nek." Dan hal ini terlihat dari rekaman CCTV. Jadi si neneknya itu kan mau ke kamar mandi ya, sendiri, mungkin mbaknya itu mungkin lagi tidur, terus terpeleset ya. Dan di sini dikatakan terlihat oleh CCTV. Kronologi kejadian ini adalah ketika sang nenek atau ama ingin ke kamar mandi pada jam 1 pagi. Ia mencoba memanggil PMI tersebut selama 2 menit, namun mbaknya itu tidak menjawab, atau ya istilahnya mungkin lagi tidur sih ya, nggak kedengaran. Lantas akhirnya si ama berusaha berdiri sendiri, namun belum sempat berdiri sempurna, ia sudah terpeleset dan terjatuh di lantai. Jadi emaknya itu keburu jatuh ya karena orang tua kan mungkin berdiri aja udah susah, manggil mbaknya tuh mungkin nggak mendengar ada bunyi gedebuk. PMI tersebut lantas bangun dari tempat tidurnya. Bukannya memapah nenek untuk bangun, ia malah hanya memegang tangan nenek sambil berkata, "Bangun nek, kamu kenapa nggak bangun?" Nah, jadi si mbaknya itu bangun ya karena mendengar ada bunyi gedebuk, mungkin suara neneknya jatuh. Dan di sini dikatakan mbaknya itu cuman memegang tangan neneknya sambil berkata, "Bangun nek, kamu kenapa nggak bangun?" Itu dikatakan seperti itu ya, di beritanya seperti ini. Terus PMI tersebut bahkan sempat ke kamar mandi dahulu dan membiarkan si nenek duduk di lantai selama hampir 20 menit. Oh, jadi waktu jatuh itu mbaknya malah ke kamar mandi dulu dan neneknya dibiarin selama 20 menit. Kira-kira ngapain ya? Di saat itulah nenek kebentur pinggir kasur atau tempat tidur karena berusaha berdiri sendiri
Ya Allah, ini gimana ini? Setelah PMI tersebut selesai di kamar mandi, baru ia menuntun nenek yang sudah kebelet itu ke kamar mandi. Setelah itu nenek ditidurkan kembali. Besok paginya putri nenek itu bertanya, "Kenapa nenek belum bangun?" Si mbak tersebut menjawab, "Semalam nenek tidak tidur." 2 jam kemudian anak nenek tersebut mengecek kondisinya, namun kondisi nenek sudah pucat, pasi, dan tak sadarkan diri. Ia panik dan langsung menelpon 119 untuk meminta bantuan. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan otaknya mengalami pendarahan, namun sudah terlambat. Pada tanggal 16 Januari akhirnya nenek menghembuskan napas terakhir. Oh, jadi ya mungkin mbaknya tuh mau bilang nenek jatuh ya, takut ya, dan dia nggak bilang kejadian itu udah berapa hari ya. Terus pas di ini otaknya tuh kena pendarahan dan akhirnya meninggal. Rasa sedih, marah, kesal berkecamuk di hati anak nenek. Mereka akhirnya menuntut PMI yang dianggap lalai merawat nenek hingga menyebabkan kematian. Nah, jadi majikan itu, terutama anaknya nenek itu kayak nggak terima ya, marah dan istilahnya nggak terima lah, sebab karena lalai, ngomongnya lalai lah, istilahnya seolah-olah kayak nggak menjaga benar-benar. Mereka tidak puas karena keputusan jaksa yang hanya menuntut uang jaminan 10.000 dan melarang PMI keluar Taiwan. Oh, jadi langsung dibawa ke jaksa ya. Dan di jaksa itu simbahnya cuma didenda 10.000 dan juga tidak boleh keluar dari negara Taiwan, istilahnya mungkin pulang gitu. Padahal seperti ini ya mungkin menurut saya kecelakaan ya orang istilahnya mbaknya juga tidur, neneknya juga bangun-bangun juga lah, orang istilahnya kita kan tidur ya, nenek mungkin manggil nggak kuat, dianya di kamar mandi jatuh, itu gimana? Coba teman-teman, kira-kira pendapat kalian itu gimana? Tuliskan di kolom komentar ya, pendapatnya seperti apa, yang khususnya para mbak-mbak yang sektor informal. Saya pun kurang mengerti ya. Oke, kita lanjut. Mereka tidak puas karena keputusan jaksa yang hanya menuntut uang jaminan 10.000 dan melarang PMI keluar Taiwan. PMI tersebut hanya dikembalikan pada agensinya. Menurut mereka, hukuman tersebut terlalu ringan. Jadi majikannya tuh kayak nggak terima ya, mungkin kok ininya ringan banget, istilahnya hukumannya ringan gitu. Padahal boleh dikatakan mungkin kecelakaan ya istilahnya mbaknya juga lagi tidur, dipanggil-panggil juga lah, orang lagi tidur ya. Terus neneknya juga mungkin suaranya kan nggak kuat, manggil-manggil lah, orang lagi tidur kecapean mungkin akhirnya jatuh seperti itu. Kira-kira siapa yang salah? Oke teman-teman, khususnya sektor informal, coba tuliskan komentar kalian ya, kira-kira setuju nggak kalau si mbaknya sampai dihukum dan dipenjarakan karena majikannya yang didengar itu mau memenjarakan si mbaknya tersebut. Jadi coba tuliskan komentar kalian ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.